Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang bertulis Bayang-Bayang Cinta Siti Hadijah. Mari kita mulai. Siti Hadijah, Putri Khuwailid, memiliki rumah mewah. Rumahnya ditatah oleh budak-budak lelaki dan perempuan. Tidak satupun wanita yang menandingi kekayaannya di kota Mekkah. Begitu juga kemuliaannya. Semua orang mengenal dan sangat menghormatinya. Semakin hari, dia semakin disanjung dan dicintai karena karakter yang mulai melekat pada dirinya. Siti Hadijah adalah wanita yang luhur dan mulia, ramah dan baik hati. Beliau kaya dan dermawan, bijaksana, dan seorang mukmin yang beriman kuat pada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu hari ketika Hadijah sedang beristirahat, salah seorang menghampirinya seraya berkata, "Tuan Putri, di depan rumah ada 2 orang pembesar Quraisy. Mereka datang dan sekarang sedang menunggu. Mereka minta izin pada Tuan Putri untuk bertemu. Jawaban apa yang harus kusampaikan kepada mereka?" Siti Hadijah bangkit dari tempat peristirahatannya seraya memberi perintah, "Antar mereka sampai ke ruang tamu dan jamulah mereka sampai aku datang menemui mereka." Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Abu Talib. Tak lama kemudian, Abu Talib memulai pembicaraan dan berkata kepada Hadijah, "Keponakan kami, Muhammad, adalah pemuda beriman, saleh dan tidak perlu lagi untuk diperkenalkan. Semua orang tahu budi pekerti dan perilakunya. Tentunya Anda pun mengetahui hal itu. Muhammad punya kemampuan membantu Anda dalam perdagangan kafilah-kafilah yang Anda kirim ke berbagai negeri. Dia juga sanggup mengembangkan usaha Anda." Abbas segera bangkit meninggalkan Siti Hadijah. Dia menceritakan kejadian itu kepada Muhammad SAW. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki rumah Siti Hadijah. Wanita suci itu menemui Muhammad SAW. Dia memuji beliau di hadapan kedua pamannya lalu bertanya, "Apa engkau sudi menjadi orang kepercayaanku, menyertai perjalanan kafilah perdaganganku? Dengan itu, engkau akan mendapat untung." Muhammad SAW menjawab, "Iya, aku bersedia menyertai kafilah dagangmu pergi ke Syam." Kafilah dagang akhirnya berjalan dengan iringan doa Hadijah dan kedua paman Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, kafilah berhenti di dekat biara untuk beristirahat sejenak. Dari luar biara terdapat seorang rahib Kristen. Dia bernama Nasturi. Dia mengamati kafilah itu. Matanya menatap Muhammad SAW. Dia langsung berjalan menghampiri beliau. Dia melihat tanda-tanda kenabian pada pundak beliau. Lalu dia mencium beliau seraya berkata, "Aku bersaksi, sesungguhnya engkau akan menjadi utusan Tuhan." Dia menghadap Maisarah dan berkata, "Hormatilah orang ini dan patuhilah perintah dan larangannya, karena dia adalah seorang nabi." Nabi Isa alaihissalam telah menjanjikan kemunculan nabi ini. Beliau telah menyampaikan berita gembira, yaitu kedatangan seorang Rasul yang bernama Ahmad yang akan memimpin segala penjuru bumi. Muhammad SAW berhasil membawa keuntungan yang sangat melimpah bagi Hadijah. Padahal kali itu awal perjalanan perdagangannya ke Syam. Selama perjalanan tidak ada perampok yang menyerang kafilah dagang itu. Setelah beberapa waktu, kafilah itu pulang menuju Mekkah. Kabilah sampai di Mekkah. Maisarah menghadap Siti Hadijah dan menyampaikan laporan perjalanan. Hadijah memahami perasaan cinta Muhammad SAW kepadanya. Maka dia mengungkapkan isi hatinya kepada beliau. "Apa engkau rela aku nikahkan dengan wanita yang engkau sukai?" Beliau menjawab, "Iya." Hadijah melanjutkan, "Aku menemukan wanita Mekkah dari sukumu, yakni suku Quraisy, yang merupakan suku Arab yang paling mulia. Dia orang paling kaya,
paling sempurna, paling mulia, paling dermawan, dan paling suci. Dia akan membantumu dalam segala urusanmu. Dia rela dengan sesuatu yang paling sedikit darimu. Dia betul-betul sejalan dengan kehidupanmu. Meski ada orang lain memberikan harta yang berlimpah kepadanya, dia tidak akan menerimanya. Di akhir ucapannya, Siti Khadijah berkata, "Wanita itu adalah budakmu, Khadijah." Setelah itu, berlangsunglah acara lamaran yang sangat meriah. Lamaran yang berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan dihadiri oleh Abu Talib. Siti Khadijah dan Muhammad SAW kemudian resmi menikah. Wanita-wanita Mekah mengetahui Khadijah telah menikah dengan Muhammad SAW. Mereka menghina dan melecehkannya. Khadijah menjawab hinaan mereka dengan berkata, "Wahai wanita-wanita Quraisy, aku mendengar bahwa suami kalian menghinaku karena aku menikah dengan Muhammad. Aku ingin bertanya kepada kalian, adakah lelaki yang dapat menandingi Muhammad? Apakah ada orang Mekkah yang menyerupai ketampanan, kesempurnaan, keutamaan, dan akhlaknya yang mulia? Aku mendengar dan menyaksikan hal-hal tentang Muhammad yang tidak pernah ada pada orang lain. Jadi, jangan berbicara dan ikut campur dalam urusan yang kalian tidak ketahui." Ada pertanyaan?